Seluruh insan di gang tersebut adalah para pengedar ulung yang handal. Jika ada yang merasa lebih kuat bisa menjadi prajurit. Jika ada yang pandai menghitung bisa menjadi manajer atau tangan kanan si bos. Tidak hanya itu, para polisi yang berpatroli juga menerima bagian dari penghasilan mereka sehingga para polisi ini tidak akan membuat masalah. Dan karena Z sudah membunuh semua saingan-saingannya, sudah sangat jarang sekali terjadi penembakan dan peperangan di kota Tuhan. Z semakin kaya raya, para pengguna juga semakin merajalela. Kembali ke Rocket, dia terlalu takut dengan Z, tapi dia masih ingin bisa menghisap ganja agar dia bisa duduk bersama berduaan dengan Angelica. Yang sangat kebetulan juga dia sudah putus dengan pacarnya, yaitu Tiago. Sedangkan si Tiago ini semenjak putus dengan Angelica, dia menjadi pemakai narkoba yang sangat aktif. Sehingga suatu hari dia bertemu dengan Benny. Benny yang melihat gaya fashion khas anak kota, dia tertarik dan mulai berkenalan dengan Tiago. Bertemanlah mereka berdua, hingga suatu masa Benny masuk ke dalam circle yang dimiliki oleh Tiago, di mana itu ada Rocket dan juga ada Angelica. Benny nampak tertarik dengan Angelica. Benny juga menjadi sosok penjahat paling asik di kota Tuhan. Dia memberikan ganja cuma-cuma, membayar banyak minuman untuk bersenang-senang. Namun sebaliknya, Z selalu memiliki satu obsesi, yaitu ingin menjadi bos satu-satunya di kota Tuhan dan ingin sekali untuk bisa mengambil alih lahan bisnis yang dimiliki oleh Carrot. Hingga percecokan pun dimulai. Semua itu gara-gara satu geng yang bernama Geng Rans, sebuah geng yang sering membuat onar di wilayah miliknya Carrot. Z mengatakan bahwa Carrot tidak becus menjaga wilayahnya, yang dimana itu akan membuat para kepolisian bertindak. Hingga Benny datang dan mengendalikan pertengkaran tersebut, yang membuat Angelica begitu amat terpesona dengan kegagahan Benny. Criança, eu vou fazer isso porque tu tá pedindo. Sebenarnya, geng Rans ini adalah kumpulan anak-anak yang tidak menghormati hukum di daerah itu. Mereka sering melakukan perampokan khususnya di daerah milik Carrot. Dan di suatu hari, mereka salah memilih tempat jarahan di mana mereka merampok di wilayah yang dikuasai oleh psikopat Z. Tidak peduli meskipun mereka hanyalah kumpulan anak-anak kecil yang tidak tahu bahwa wilayah itu memiliki penguasa. Di hari tersebut, Z mendapatkan laporan bahwa Rans membuat ulah di wilayahnya, sehingga dicarilah bocah-bocah ingusan itu. Dan pada akhirnya, dua dari mereka pun tertangkap dan dua bocah itu harus membayar semua teman-temannya yang berhasil kabur. Z dengan mudah menembak kaki mereka berdua. Lalu dia memerintahkan anak buahnya yang paling kecil untuk menembak mati salah satu dari mereka. Vambora, filé. Quero ver se você é do conceito. Bora, filé. Não tem dinheiro não, moleque. Eu tô com conceito da galera. Z semakin mendapatkan hormat dari warga sekitar. Sedangkan Benny, dia sudah memenangkan hati Angelica. Sedangkan Rocket, dia masih menjadi pecundang seperti biasanya. Uangnya habis, bahkan dia rela menjual kameranya untuk bisa membeli ganja agar terus bisa nyimeng bareng Angelica. Malah sekarang Angelica malah pacaran sama bos narkobanya itu sendiri. Mustahil bagi Rocket untuk bisa melampaui itu semua. Sehingga mau tidak mau dia mulai mencari pekerjaan dengan upah-upah receh. Dia berharap bisa menabung kembali untuk bisa membeli kamera lagi. Tapi sayang dia dipecat di hari pertama dia bekerja gara-gara geng Rans mencuri di tempat kerjanya. Dan apesnya sebelum kabur bocah-bocah itu sempat menyapa Rocket karena mereka ingat Rocket ini pernah memberi mereka ganja di pantai waktu itu. Rocket dituduh sekongkol dengan mereka. Cukup putus asa. Suatu hari, Rocket berniat untuk menjadi penjahat juga, membawa simpanan pistol dari almarhum kakaknya. Dan di malam itu, dia ingin beraksi di salah satu bus. Namun sayang, mentalnya memang tidak terlatih. Justru kernet bus itu mengenal mereka, karena si kernet tersebut juga tinggal di kota Tuhan. Si kernet itu sangat bijak dan memberi mereka tumpangan gratis. Dia bernama Knockout Ned. Dia pernah masuk di sekolah tentara dan menjadi penembak paling hebat di baraknya. Bahkan dia adalah ahli karate. Dia sangat mencintai kedamaian. Namun dia hanya bisa mendapatkan pekerjaan kernet setelah dia lulus dari akademi tentara. Dia memberi nasihat kepada Rocket dan juga temannya untuk sekolah yang pintar agar suatu hari nanti bisa meninggalkan kota Tuhan dan mencari kehidupan yang lebih layak di luar sana.
Knockout berperan besar dalam kisah ini, tapi nanti akan saya ceritakan. Di malam itu, ada sebuah pembunuhan di daerah Kota Tuhan, membuat banyak polisi berpatroli di sana. Dan ternyata itu adalah ulah dari si Blackie. Jelaslah membuat Z marah karena atas ulahnya banyak polisi di sana dan menghambat bisnis narkoboy mereka. Z hampir saja meledakkan kepala Blackie. Untungnya, Benny menolongnya. Alih-alih daripada dibunuh Z, Benny menendang Blackie keluar dari kelompok Z. Venera, a gente reuniu na festa de despedida. Os bandidos... Singkat cerita, di suatu malam, Benny menggelar pesta perpisahan yang besar, di mana dia berencana untuk pindah ke suatu tempat, menjadi orang biasa, berkebun dan menikah dengan Angelica. Dia juga berhasil mengumpulkan berbagai komunitas dan juga kelompok untuk menari dan berdansa dan minum-minum bersama. Dan acara yang damai tersebut juga dihadiri oleh Z, si neraka berjalan. Dan untuk yang pertama kalinya, dia mendapatkan penolakan dari seorang wanita yang ingin dia ajak berdansa. Makin marahlah Z ya dengan situasi tersebut. Dia mengganggu Benny dan ingin Benny tidak pindah. Namun hasilnya hanya percecokan biasa, di mana Benny tetap yakin dengan pilihannya. Dan kendati pun mereka akan berpisah, mereka akan tetap bersahabat selamanya. Itu yang Benny katakan. Semakin dilanda kebencian di dalam hati Z, dan seperti halnya neraka berjalan ya, tetap saja dia akan membuat ulah di sana. Dia menghampiri pacar dari wanita yang menolaknya tadi. Dengan todongan senjata, Z menyuruh pria itu telanjang di depan umum. Jelaslah pria itu tidak berani dan sangat mempermalukan si pria malang itu. Sedangkan Rocket, dia begitu bahagia di mana Benny memberinya sebuah kamera yang sangat bagus. Kamera yang dia dapat dari Tiago yang menjualnya karena sudah sako parah. Dan ketika Benny meminta Rocket memfotokan dirinya bersama Angelica, lagi-lagi Z datang dan merebut kamera tersebut. Musik semakin ditinggikan. Kedua sahabat itu juga saling bercekcok kembali. Dan tanpa disadari, di dalam kerumunan itu ada Blackie yang ingin balas dendam kepada Z. Dan sayang sekali, yang tertembak justru Benny. Semua pun lari ketakutan, dan Benny tewas di malam itu juga. Blackie dengan sangat ketakutan, dia menuju markas besar dari geng Carrot. Di sana dia mengatakan bahwa dia tidak sengaja membunuh Benny. Dia ingin membunuh Z, tapi tembakannya meleset. Tujuannya ke sana ingin mengajak Carrot untuk menghabisi Z. Namun tanpa dikira dengan singkat pula, Carrot menembak mati Blackie. Karena Benny adalah sahabat baiknya, terlebih lagi dia tahu dengan matinya Benny hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan bisnisnya. Z akan dengan senang hati untuk kapanpun bisa menyerang markas mereka. Dan benar saja, setelah kematian Benny, pasukan Z semakin brutal. Dia dengan semua anggotanya akan menyerang dan melumpuhkan geng Carrot. Namun, di tengah perjalanan, Z menggoda cewek yang tengah pulang kerja. Merasa diacukan, dia pun mengikuti cewek tersebut. Dan si cewek itu ternyata tengah dijemput oleh pacarnya. Dan pacarnya itu adalah Knockout. Dan seperti yang kita duga, Knockout diserang oleh geng Z, di mana pacarnya diperkeos rame-rame tepat di depan mata Knockout. Sungguh sangat suram dan sangat kejam. Kejadian macam itu menimpa orang yang tak bersalah seperti Knockout dan juga pacarnya. Belum cukup di sana, Z merasa belum puas. Dia kembali ke rumah Knockout dan bermaksud ingin membunuhnya. Di dalam rumah sana, terjadi gejolak yang cukup besar. Adiknya justru menahan abangnya untuk keluar agar dia saja yang berbicara dengan Z. Si adik bermaksud agar semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Namun Z di sana tetap ingin bertemu dengan Knockout. Sehingga secara diam-diam adiknya tiba-tiba menyerang Z dengan pisau. Sehingga langsung saja dia dan rumahnya diberondong tembakan yang amat sangat brutal. Tembok-tembok rumah mereka tembus oleh peluru-peluru itu.
sang paman pun tewas. Dan jelas si adik yang ada di depan lebih menggenaskan lagi tewasnya. Knock terdiam 1000 bahasa. Lalu tiba-tiba Carrot tidak sengaja lewat depan rumah mereka, di mana Carrot tiba-tiba menawari Knock sebuah pistol. Apalagi kalau tidak untuk balas dendam. Sedangkan di sisi Z, dia tengah mengobati luka tusukan kecilnya. Lalu tiba-tiba ya, Knock menyerang mereka secara tiba-tiba. Z mundur dan Knock berhasil membunuh satu dari pasukan Z. Tidak disangka, aksi dari Knock ternyata mendapat apresiasi yang besar dari warga sekitar. Knock akan memulai perubahan besar dari sini. Z benar-benar khawatir dengan sosok Knock. Bahkan dia mengirim pesan untuk Carrot. Jika dia bersedia membunuh Knock, Z tidak akan menghancurkan bisnisnya. Tapi ternyata siapa sangka bahwa Knock waktu itu berada di markasnya Carrot. Jelas Carrot menginginkan Knock untuk bergabung dengannya dan bersama-sama untuk menghancurkan Z. Dan setelah pertimbangan yang agak lama, akhirnya dia bersedia untuk bergabung. Namun dengan beberapa syarat. Secara teknis, Knock hanya akan balas dendam kepada Z, tidak ikut campur dengan dunia narkoboy dan juga sebagainya. Dia juga membuat aturan dilarang untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, persenjataan kelompok Carrot sangat terbatas, sehingga mau tidak mau dia merencanakan untuk merampok. Dan inilah dimulainya sejarah Knockout.net. Mereka menjarah toko dan juga bank. Namun Knock masih memegang teguh aturan bahwa dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Namun tetap ada pengecualian jika ada orang yang mau menyerang. Que toda regra tem exceção. Isso é um assalto, compadre. Essa porra não, hein? Primeiro filho da puta que entra no... Os assaltos? Dengan uang rampokan tersebut, Care dan Knock bersiap untuk menghadapi Z. Mereka membeli berbagai senjata dari distributor ilegal, senjata-senjata otomatis yang begitu amat canggih dan mematikan. Tidak ada yang bisa membendung mereka. Pasukan Carrot ditambah dengan Knock akan memulai perang besar di kota Tuhan. Misi mereka hanya satu, menghancurkan Z hingga rata tak tersisa. Cada disparo do Mané Galinha valia por 10 tiros da quadrilha. Kedua kelompok saling menyerang satu sama lain. Pemukiman tersebut benar-benar menjadi neraka. Dan Rocket, jelas dia tidak akan tahan dengan lingkungan yang begitu amat mengerikan tersebut. Dia pun pergi. Dia mencari pekerjaan dan menjadi pengantar koran. Dia merasa bahwa pekerjaan itu minimal sedikit bisa mendekati cita-citanya, yaitu untuk menjadi fotografer berita. Setelah bekerja, daripada dia pulang, dia justru sering mengunjungi kantor berita. Dan kebetulan juga di sana ada pemuda dari kota Tuhan juga sudah bekerja di sana. Rocket terbantu banyak dengan adanya orang itu. Dia belajar banyak. Di kota Tuhan, perihal tentang balas dendam itu lambat laun sudah benar-benar berubah menjadi perang terbuka. Kota Tuhan telah terbelah. Semua orang tidak bisa pergi dari satu wilayah ke wilayah lain seenaknya. Bahkan untuk mengunjungi saudara pun tidak bisa. Pihak polisi menganggap orang yang tinggal di pemukiman itu semuanya penjahat. Mereka semua bagaikan hidup di perang Vietnam. Mayat di mana-mana tergeletak bagikan sampah. Dan lebih banyak lagi yang suka rela menjemput kematian, yang artinya banyak sekali orang-orang baru yang bergabung ke kedua geng besar tersebut dengan niat dan motivasi mereka sendiri. Perang menjadi alasan semua orang untuk balas dendam. Semuanya adalah orang-orang yang terdampak dari perang tersebut. Banyak saudara, keluarga, atau teman mereka yang terbunuh, sehingga para orang-orang itu bergabung ke dalam kelompok hanya untuk balas dendam. Salah satunya adalah Otto. Anak itu ingin bergabung ke kelompok Carrot dan juga Knock untuk balas dendam ke orang yang sudah membunuh ayahnya. Ninguém mais se lembra. Setahun kemudian, perang kembali pecah. Tak ada yang ingat bagaimana asal perang itu dimulai. Dari kedua sisi, tujuan mereka hanyalah untuk mengambil alih bisnis musuh dengan membeli lebih banyak senjata dan bisa mengambil alih lahan bisnis yang sudah dikuasai. Pada malam itu, Knock termenung dengan satu mayat yang tergeletak. Seorang anak kecil tewas terkapar. Tapi siapa sangka bahwa itu adalah hari terburuknya.
Knock pun tertembak dan Knock pun dirawat di rumah sakit, dan di rumah sakit itulah polisi bisa menangkapnya. Manuel Macondo alias Knock Outnet menjadi berita utama di seluruh stasiun TV nasional. Dia diwawancarai reporter. Dia mengatakan bahwa perang tetap saja berlanjut. Banyak korban yang bahkan tidak bersalah, karena hanya dengan mengenal namanya sudah cukup untuk Z menembak mati orang tersebut. Dia protes, kenapa para polisi tidak ada yang memburu Z. Knock di penjara, sedangkan Z terus membunuh tanpa ada yang menghentikannya. Jornal, acharam minha foto. Sedangkan di sisi Z, dengan psikopatnya, malah dia semakin muak dengan banyaknya foto Knock bertebaran di koran-koran. Dia merasa Knock lebih terkenal daripada dia, padahal dia adalah bos besar gangster. Memang tolol kan? Bahkan dia membeli semua koran dan berharap ada namanya di koran tersebut. Namun tetap saja tidak ada satu koran pun yang memberitakan tentang dia. Z juga sangat haus akan eksistensi. Dia mengingat bahwa dia memiliki kamera yang dia rebut dari almarhumnya Benny, sehingga dia memanggil Rocket untuk menyuruhnya untuk memfoto dirinya. Peraí, desculpa. Tira mais foto aí, busca. Bora, vambora, meu. Tu vai ficar fora, cara, se você. Vamos ver foto. Quanto é que é? Meskipun awalnya takut, Rocket akhirnya benar-benar bahagia karena dengan cuma-cuma Z memberikan kamera itu, asalkan Rocket bisa mencetakkan foto-foto itu. Sehingga dengan bahagia, dia menuju ke kantor berita untuk numpang cetak foto. Sehingga temannya yang bekerja di sana itu dengan senang hati mencetakkan hasil foto-fotonya. Disinilah ketololan terjadi. Ketika foto itu sudah selesai tercetak, tidak sengaja ada seorang jurnalis wanita yang bernama Marina melihat foto-foto itu di rak. Dia mengira itu adalah hasil foto dari para reporter. Dibawalah foto itu, dan di pagi harinya ketika Rocket mengantarkan koran, dia begitu amat terkejut melihat hasil fotonya dijadikan berita utama di koran tersebut. Begitu sangat panik dan ketakutan dia di sana. Bukan ini yang dia maksud. Dia hanya ingin mencetak fotonya saja untuk diberikan kepada Z, bukan malah dijadikan berita utama dalam sebuah koran. Bisa benar-benar tamat riwayatnya. Sebenarnya, alasan kenapa Z tidak pernah ada di koran, memang secara teknis tidak ada reporter manapun yang berani masuk ke wilayah kota Tuhan. Jangankan reporter bro, polisi saja tidak berani masuk ke dalam sana. Jelas saja Rocket mengamuk ke jurnalis itu. Bisa-bisanya fotonya menjadi bahan berita yang sangat bisa mengancam nyawanya. Di sana benar-benar ribut. Namun pada akhirnya Marina bisa menenangkannya, menjelaskan kesalahpahamannya dan memberikan uang kepada Rocket, di mana Rocket akan dibayar dengan mahal jika dia bisa memberikan lebih banyak foto tentang Z. Semua fotografer tidak ada yang bisa masuk ke dalam sana, dan semuanya tercengang ketika mereka mendengar bahwa Rocket berasal dari kota Tuhan. Semua ini ada di tangannya. Fotografer koran adalah cita-citanya sejak kecil, dan meskipun menantang maut, dia pun mau menerima tugas tersebut. Dan ternyata begitu amat tolol, dari sisi Z, dia malah bangga dan tertawa lebar melihat fotonya terpampang di halaman depan koran. Dia begitu bangga jika dia menjadi buronan yang amat terkenal. Memang psikopat kan dia kan? Sedangkan Rocket, dia masih belum tahu bahwa sebenarnya dia malah dicari Z untuk minta foto lagi. Tetapi yang jelas, Rocket di malam itu diajak jalan-jalan sama Marina. Hanya sekedar ngobrol asik di rumahnya dan juga nyimeng bareng, ketawa bareng. Dan pada akhirnya di malam tersebut Rocket mendapatkan uprut gratis dari Marina. Dan akhirnya Rocket melepas keperjakaannya. Namun bukan itu cerita intinya. Di rumah sakit tempat Knock dirawat, Carrot membayar salah satu perawat untuk merayu polisi yang menjaga Knock hingga mereka uprut. Sehingga Carrot bisa masuk dan membantu Knock untuk melarikan diri tanpa harus ada baku tembak yang terjadi. Cenoura, investiu pesado, mesmo sem dinheiro. Isso aqui é repetitivo? Sementara itu, Z, untuk menghancurkan Carrot, Z menyiapkan perlengkapan-perlengkapan perang. Dia mendapatkan banyak senjata berat, bahkan yang tidak bisa dia bayar sekalipun.
di mana dia memanggil distributor ilegal yang kita sudah tidak asing lagi dengan orang itu ya. Di dalam sana, Z justru merampok si distributor itu, mengambil semua senjata orang itu tanpa membayar sepeser pun. Tanpa Z sadar, Z membuat kesalahan besar. Dia harus tahu, di belakang setiap distributor pasti disokong oleh supplier. Dan para supplier tidak pernah main-main. Kini, Z akan benar-benar diburu oleh supplier karena tidak mau membayar. Dan supplier senjata-senjata tersebut ada sangkut pautnya dengan para komandan kepolisian negara. Dan inilah beberapa saat sebelum scene yang di awal tadi saya perlihatkan. Z secara cuma-cuma membagikan senjata-senjata rampasannya kepada para anak-anak untuk bergabung ke perang yang akan datang. Sebelum itu, mereka akan pesta makan-makan ayam. Sehingga ada satu ayam yang lepas, mereka pun menembaki ayam tersebut. Sampai di sebuah jalan umum di mana Rocket dan satu temannya lewat di sana. Di samping dia masih mengira bahwa Z ini akan murka dengan berita tersebut, nyatanya Z malah meminta Rocket untuk ngefoto dirinya lebih banyak lagi dengan pose paling garang yang bisa dilakukan oleh seorang gangster. Sungguh sangat tidak terduga. Rocket pun dengan sangat senang hati ngefoto mereka dengan berbagai gaya. Namun tidak ada yang sadar, tiba-tiba ya, ternyata geng Carrot tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh. Ditambah lagi, Knox sudah kembali ke barisan mereka. Sehingga tanpa perlu dipungkiri, kelompok Z terkejut dan terpontang-panting. Di perang tersebut, Otto tertembak telak di samping Knox. Sedangkan Rocket, dia terus saja mendokumentasikan momen paling mengerikan itu lewat lensa kameranya. Bisa dikatakan, foto-foto itu pasti akan menjadi foto dengan harga yang begitu sangat mahal. Perang masih berlanjut. Knox berusaha menolong Otto, tapi dia tahu bahwa Z sudah terpojok dan ingin menangkapnya. Sehingga dia meminta Otto untuk menunggunya. Namun siapa sangka ketika Knox beranjak untuk ikut mengejar Z, tiba-tiba Otto dengan mantap menembak Knox hingga Knox tewas. Barulah di sini semua terbongkar, bro. Sebenarnya Otto lah yang menembak Knox di malam itu. Jika kita ingat, Otto bergabung ke dalam geng Carrot dan juga Knox tujuannya ingin balas dendam kepada orang yang membunuh ayahnya. Dan barulah kita diberi kebenaran bahwa ayahnya Otto adalah security bank yang pernah dirampok Knox sebelumnya. Dan ayah Otto tewas ditembak oleh Knox. Inilah yang namanya rantai balas dendam yang tidak akan pernah bisa putus. Polisi datang, sisa geng Carrot pun tertangkap. Begitupun juga dengan Z. Sedangkan Rocket terus saja menekan kameranya untuk mengambil semua kejadian yang dia lihat. Tidak cukup di sana, Rocket terus mengikuti mobil polisi yang menangkap geng itu. Dia ingin mendapatkan lebih. Yang ternyata benar, di tengah jalan Z diturunkan. Sedangkan Carrot akan tetap lanjut diangkut menuju penjara. Dan tepat di sela-sela tembok itu, Rocket mempotret pihak kepolisian itu yang menurunkan Z. Di sana jelas para kepolisian itu mengambil semua harta simpanan Z untuk uang pembayaran senjata-senjata yang sudah Z rampas dari distributor mereka. Dengan begitu, Z pun dibebaskan dengan harapan dia bisa membayar sisa-sisa hutangnya kepada oknum polisi tersebut. Inilah akhir peperangan antara geng Z dan juga geng Carrot. Z sudah bangkrut, sedangkan musuhnya sudah ditangkap. Di sana dia mengajak semua anak-anak kecil yang tersisa untuk merampok kembali untuk mencari modal mendirikan usahanya dari bawah lagi. Tapi siapa sangka anak-anak kecil itu, kalau kita ingat, mereka adalah geng Rans. Di hari itu adalah hari balas dendam terbaik bagi mereka untuk teman mereka yang pernah ditembak mati oleh Z.
Dan Z pun mendapatkan ganjaran yang setara. Z pun tewas. Geng Rans yang dipunggawai oleh anak-anak itu secara resmi menguasai seluruh wilayah yang dimiliki kedua geng besar yang sudah hancur itu. Sedangkan Rocket masih dengan tugasnya. Dia mempotret semua kejadian dan akan kembali pulang dengan membawa berita yang sangat besar. Mungkin disinilah awal mula terciptanya istilah kameramen selalu selamat. Foto-foto fenomenal itu akan membuat gaji Rocket melambung tinggi dan akan membuatnya terkenal. Foto mayat dari Z pasti menjadi sampul dari media di seluruh kota. Sedangkan untuk yang foto mengerikan yang dia miliki, di mana para kepolisian itu bersekongkol dengan Z, mungkin itu akan tetap disimpan oleh Rocket. Dia tidak bodoh untuk mau berurusan dengan kegelapan yang lebih besar. Dan Rocket, dia tidak lagi menggunakan nama masa lalunya. Dia kini bernama Wilson Rodriguez, seorang fotografer. Dan film pun tamat. Passar todo mundo. Bota aquele filho da puta daquele na mão assim, mãe. Bota o Klaus, mano. E o Baiklah teman-teman, ending yang sangat wadadidau. Judul asli dari film ini adalah Cidade de Deus dalam bahasa Portugis aslinya. City of God adalah drama kriminal tentang kedewasaan yang berlatar di daerah kumuh selama rentang waktu dari akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1980-an. Melalui riset yang saya dapat, mengingat lokasi sebenarnya tempat film ini berlangsung dan latar belakang sejarahnya yaitu City of God sering diterima sebagai film yang berdasarkan kisah nyata, tetapi itu tidak sepenuhnya akurat bro. City of God ini adalah karya fiksi yang diangkat dari novel berjudul sama, karya dari Paulo Lins, diterbitkan di Brasil pada tahun 1997. Lalu buku ini diadaptasi oleh Mantovani untuk film gangster pada tahun 2002 dan akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2006. Meskipun secara resmi bukan kisah nyata, novel yang ditulis oleh Lins ini bersifat semi-autobiografi yang secara longgar didasarkan pada kehidupan pribadinya di kota Cidade de Deus selama periode yang digambarkan dalam cerita. Pada dasarnya, Rocket adalah pengganti dari si penulis yang menyediakan jendela ke dunia luar yang benar-benar dialami dan diamati Lins saat tumbuh besar di Rio. Perbedaan utamanya adalah Lins menjadi seorang penulis, bukan fotografer. Dan karakter utama lainnya yaitu Z meniru dari pengedar narkoba asli yang bernama Jose Eduardo Barreto Conceição. Nah, susah kan ya? Dan orang itu memang menggunakan julukan Z dan menjadi terkenal di Cidade de Deus pada tahun 1970-an. Dan dia juga benar-benar memimpin perang geng melawan Mane Galinha, yaitu Konokoknet di kehidupan nyata, yang sebenarnya bernama Manuel Macando Roca. Konflik berdarah mereka mengakibatkan kematian banyak pemuda dan juga anak laki-laki berusia 5 tahun. Ya ampun. Namun di luar konteks faktualnya, film ini terasa sangat realistis berkat penggunaan orang-orang dan tempat-tempat asli dari latar aslinya. Film ini direkam di kota Cidade Alta, bukan di Cidade de Deus yang sebenarnya ya, yang dianggap terlalu berbahaya untuk langsung diproduksi di sana. Begitu bro. Baiklah, panjang sekali video ini. Jadi sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.